Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfadila dengan NIM 0903 11 81 82 31 31. Nah, saya berasal dari kelas Sirek 5A. Di sini saya akan memaparkan tugas materi UTS MPSI, di mana terdapat judul proyek, sasaran dan tujuan proyek, manfaat proyek, metode penelitian proyek, struktur organisasi proyek, dan estimasi biaya. Jadi, selamat menyaksikan. MPSI Nadia Nurfadila dengan NIM 0903 11 81 82 31 31 dari kelas Sirek 5A. Materi yang akan dipaparkan di video ini yang pertama judul proyek, yang kedua tujuan dan sasaran proyek, yang ketiga manfaat proyek, yang keempat metode penelitian, yang kelima struktur organisasi, yang keenam estimasi biaya. Adapun judul yang digunakan adalah perancangan sistem informasi penjualan tas wanita pada Princess Allshop berbasis web yang disusun oleh Putri Romadhani, jurusan Sistem Informasi STM IKA 2017 Batam. Adapun tujuan proyek yang dilakukan yang pertama, mengembangkan sistem lama Princess Allshop yang masih menggunakan cara manual dalam pengelolaannya. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pengolahan data transaksi dan proses penjualan pada Princess Allshop dengan cara modernisasi dan digitalisasi. Yang ketiga, analisis sistem yang diusulkan adalah sistem baru berbasis website untuk memudahkan pemrosesan data dan penelusuran barang yang dilakukan oleh konsumen. Yang terakhir, perancangan sistem informasi dengan menggunakan website agar pelanggan dapat melakukan pemesanan produk dengan mudah dan terlayani selama 24 jam, sehingga dapat meningkatkan penjualan tas wanita Princess Allshop. Siapa sasaran proyek? Yaitu seluruh konsumen masyarakat Indonesia. Lalu, apa manfaat proyek? Adapun manfaat proyek yang diberikan yang pertama, memberi kemudahan terhadap transaksi penjualan, yang kedua hemat waktu dan biaya, yang ketiga layanan belanja di toko online relatif cepat, yang keempat belanja online dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam 24 jam, dan meningkatkan laba penjualanan. Metode proyek yang dipakai adalah model waterfall, di mana model waterfall ini terdiri dari tahap analisis, desain, pembuatan kode pemrograman, pengujian, dan perbaikan, sehingga setiap tahap harus diselesaikan secara sistematik, yang berarti tahap selanjutnya hanya akan dapat dilakukan jika tahap sebelumnya telah selesai. Lalu, mengapa waterfall? Karena sistem yang memiliki tingkat kompleksitas sedang dan memiliki kebutuhan yang jelas dan dapat dipahami oleh klien maupun developer. Nah, itu sangat berguna pada proyek website Princess Allshop karena proses waterfall ini penjabaran kebutuhan sistem yang sangat jelas di awal proses pengembangan, memberikan kemungkinan yang kecil untuk dilakukannya perubahan kebutuhan selama proses pengembangan, sehingga tidak ada lagi perubahan estimasi biaya, tujuan, dan sebagainya. Adapun struktur organisasi, teman-teman bisa lihat di sini merupakan struktur organisasi fungsional di mana terdapat project owner, project manager, divisi-divisi, dan staff-staffnya, yang dimana yang berwarna biru merupakan pemakaian sistem dan yang selain berwarna biru merupakan pengembang sistem. SDK dan OTK yang dipakai adalah ini. Ada manajer investigasi awal, manajer analisis masalah, ada juga manajer analisis kebutuhan, ada juga manajer analisis keputusan, ada juga manajer desain sistem, dan yang terakhir manajer konstruksi dan pengujian. Nah, di manajer ini terdapat lagi 2 cabang yang diantaranya staf dan tenaga ahli. Teman-teman bisa lihat bagian sini merupakan deretan staf dan yang bagian sini merupakan tenaga ahli. Nah, mereka ini dipercaya
untuk mengerjakan suatu tujuan atau suatu project yang telah disesuaikan prioritasnya oleh project leader di sini. Nah, adapun SDM struktur organisasi penjabarannya, untuk sistem owner bertanggung jawab atas pendanaan proyek, pengembangan, pengoperasian dan perawatan proyek. Untuk project leader atau project manager memimpin dan mengontrol perencanaan dan pelaksanaan pada proyek. Untuk manajer, pemimpin di dalam proyek memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan juga memastikan seluruh operasional pada bagian berjalan lancar. Sedangkan interviewer melakukan persiapan wawancara dan kegiatan wawancara pada pihak klien akan dilakukannya pada proyek tersebut. Setelahnya lalu akan didokumentasikan hasil akhir wawancara yang telah dilaksanakan. Sedangkan staf administrasi merekap data dan mengelola dokumen yang telah diberikan menyangkut kegiatan proyek. Sedangkan administrasi keuangan, semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan yang dilakukan untuk kebutuhan proyek. Ada juga konsultan keuangan, membantu dan mengatur dan memberi saran perihal keuangan untuk mencapai tujuan proyek. Sedangkan business analyst mengidentifikasi sebuah masalah dan menemukan solusi permasalahan proyek agar manajemen dapat beroperasi lebih efisien, efektif, serta mengembangkan bisnisnya. Sedangkan sistem analis bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan pada proyek. Adapun juga sekretaris. Nah, di sini mereka membuat tugas surat-surat dari dikti pimpinan, menerima tamu, menerima telepon, menyimpan arsip, dokumen, menyusun serta membuat jadwal kegiatan rapat. Sedangkan staf supporting ditugaskan membuat laporan terkait kinerja, status, kondisi, dan material-material yang terkait pada proyek. Sedangkan dokumentator terdiri menjadi dua bagian, fotografer dan videografer. Tugasnya tentu saja mendokumentasikan seluruh kegiatan dengan proyek tersebut agar sistematis dan dapat digunakan pada pihak lain. Dan yang terakhir ada technical writer untuk pembuatan dokumen proyek, di mana terdapat pembuatan sebuah aplikasi, algoritma, struktur database, alur data, hingga tipe jumlah karakter yang dapat diketahui dengan membaca. Dengan begitu, apabila developer yang mengerjakan resign, maka penggantinya hanya perlu melihat dokumen dari si technical writer tersebut tanpa perlu mengkoordinasi dengan yang digantikan. Sedangkan programmer bertugas membangun suatu program, baik itu bentuk aplikasi, website maupun desktop, melalui serangkaian kode program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Tugas tersebut dikenal istilah coding pada proyek. Perancangan sistem informasi pentas wanita pada Princess Allsopp berbasis web. Sedangkan sistem tester bertugas dalam melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau website yang dilakukan oleh programmer. Sedangkan software designer, di sini mereka membuat desain, menyisipkan gambar, menggunakan Photoshop, menata layout, menata konten website, dan lain-lainnya. Sedangkan seluruh anggota tim merupakan semua penghuni tim pada proyek perancangan sistem informasi penjualan tas wanita pada Princess Allsopp berbasis web. Nah, alasan menggunakan struktur organisasi tersebut, yang pertama, OTK yang digunakan adalah struktur organisasi fungsional, di mana struktur ini paling umum dilakukan oleh organisasi karena karyawan yang memiliki keterampilan atau skill yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Keunggulan dari struktur fungsional ini diantaranya adalah segi dari sumber daya manusia yang lebih efisien sehingga dapat menghemat pengeluaran operasional dan dari perusahaan. Nah, hal ini cocok untuk sistem yang memiliki tingkat kompleksitas sedang dan memiliki kebutuhan yang jelas dan dapat dipahami oleh klien maupun developer. Struktur ini pula mendukung metode waterfall yang digunakan dengan pengembangan sistem yang terdapat spesifikasi yang tidak berubah-ubah, sehingga
Dengan susunan tim seperti ini, pengerjaan pun terasa lebih solid dan kompleks untuk menghindari kesalahan. Nah, estimasi biaya dari proyek kami atau dari proyek yang saya gunakan. Oke, kita lanjut ke tabel estimasi biaya. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di layar. Di sini terdapat tabel dari task-task atau aktivitas yang digunakan ketika mengembangkan proyek. Di sini ada kode tasknya, ada nama tasknya, siapa pelakunya, SDM-nya, jumlah dari SDM, lama hari kerja SDM-nya berapa, terus jumlah honor, terus total PR SDM-nya, nama alatnya apa digunakan pada aktivitas tersebut, jumlahnya, harganya, total bayarnya, adapun juga biaya perjalanan dinas perharinya, apa namanya, lamanya kapan, harganya berapa, lalu ditotalkan, dan ini total keseluruhan per baris ini. Jadi cara bacanya gini, pada kode tas 1.1 dengan nama taks pengumpulan data yang dikerjakan oleh interviewer dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 2 hari, di mana perharinya si interviewer ini dibayar 250.000. Nah, maka total bayar SDM-nya 250.000 dikali 2 hari sama dengan 500.000. Nah, untuk interviewer ini tentu saja memerlukan alat perekam wawancara, di mana jumlah alat perekamnya cukup 1 unit dengan harga 100.000. 100.000 dikali 1 unit, maka total bayar untuk alat harga 100.000. Nah, untuk perjalanan interviewer tentu saja menggunakan alat transportasi seperti sewa mobil dengan lama hari 2 hari. Nah, untuk 1 hari menggunakan sewa mobil seharga 200.000, maka 200.000 dikali lamanya 2 hari sama dengan 400.000. Jadi total bayar SDM 500.000 ditambah total bayar alat 100.000 dan total bayar alat transportasi 400.000 dengan jumlah total keseluruhannya 1 juta. Seperti itu teman-teman, jadi menghitungnya per baris. Nah, teman-teman bisa lihat taks dari 1.0 itu nama kegiatannya apa aja, SDM-nya apa aja, jumlahnya, lama kerjanya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, untuk tabel 2.0 memiliki taks ini dengan 3.0. Ini nama SDM-nya siapa aja, jumlahnya SDM, lama harinya, honor per harinya, dan total bayar SDM-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ini ada nama alat-alat yang digunain per taksnya. Nah, biasanya kalau ada sewa tempat dan konsumsi itu biasanya ada diadakannya rapat. Nih, pembahasan rapat melakukan identifikasi. Yang ini juga pembahasan rapat melakukan identifikasi. Yang ini masalah, yang ini kebutuhan. Ini juga totalnya, yang ini juga bensin, sewa mobil itu merupakan biaya perjalanan. Lalu dihitung juga total keseluruhannya per barisnya. Nah, selanjutnya pada tabel 4.0 dan 5.0, teman-teman bisa lihat dahulu taksnya, kode taksnya, nama taksnya. Yang di sini terdapat nama SDM-nya, total bayar dan sebagainya. Yang ini juga merupakan alat yang dibutuhkan dan perjalanan biayanya. Lalu yang ini 5.0 memiliki beberapa taks dan SDM-nya yang ini sama saja dengan cara membacanya seperti yang saya
bacakan tadi sebelumnya. Lalu tidak lupa pula dihitung total keseluruhannya per baris. Lanjut ke yang berikutnya, 5.0 dan 6.0. 5.0 tadi sudah ya, berarti 5.0. Nah, di sini merupakan konstruksi dan pengujiannya. Ini nama-namanya, ini nama SDM-nya, jumlah SDM, lama harinya, honor per harinya, total bayar SDM-nya. Nah, yang ini alat-alatnya sudah menggunakan tools, laptop, hardware, TK, software, dan sebagainya. Ini juga untuk alat transportasinya sudah ada transportasi umum, sewa tetap, bensin juga tetap. Nah, jadi per baris ini dihitung ketika setelah tax terakhir telah dihitung total keseluruhannya, maka dijumlahkan seluruhnya ditotalkan seluruh kolom total keseluruhan di sini yang ada di sini, sehingga didapatkannya lah total anggaran proyek yang akan dilaksanakan berkisar 57.610.000 yang harus disiapkan oleh pemilik sistem. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya memiliki kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.